Halo, selamat jumpa lagi bersama saya. Sudah lazim diketahui bahwa wanita muslim selalu mengenakan jilbab. Oleh karena itulah, pada studi Al-Quran kita kali ini, kita akan membahas tentang surah jilbab, memahaminya. Ya, ini merupakan sebuah kajian logis atas surah Al-Ahzab ayat 59. Untuk menyaksikan video ini sangat dibutuhkan akal sehat. Kalau kita membuka Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 59, maka kita menemukan kalimat sebagai berikut, ya. Jadi apa yang tertulis ini diyakini oleh umat Islam merupakan wahyu Allah. Kalau kita membaca kalimat Allah ini, maka dapat ditemukan tiga pernyataan penting, ya. Yang pertama, kata-kata Allah yang harus dikatakan kepada istri-istri Muhammad, anak-anak perempuannya, istri-istri kerabatnya, agar mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, ya. Nah, jadi Allah meminta wanita muslim mengenakan jilbab, ya. Nah, supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Karena itu mereka tidak diganggu. Nah, inilah tiga pernyataan penting dari kalimat Allah tadi, ya. Nah, kita dapat memastikan, ya, bahwa sebelum wahyu ini turun, tidak ada kewajiban mengenakan jilbab bagi wanita muslim, ya. Jadi itu dapat dipastikan sebelum wahyu ini turun, wanita muslim tidak wajib mengenakan jilbab. Nah, dapat dipastikan juga, ya, fungsi jilbab itu adalah agar wanita muslim mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa sebelum wahyu ini turun, wanita muslim itu tidak mudah dikenal. Artinya tidak bisa membedakan ini wanita muslim atau bukan. Model seperti itu. Yang dapat dipastikan juga bahwa sebelum wahyu ini turun, setiap wanita itu bisa diganggu, boleh diganggu. Apakah dia muslim atau tidak, itu boleh diganggu. Nah, itu, ya, satu kepastian kalau kita menelaah dengan akal sehat, ya. Nah, lantas sebenarnya kisah di balik turunnya wahyu ini seperti apa? Untuk itulah kita akan merujuk kepada asbabun nuzul, ya. Kalau kita membuka kitab asbabun nuzul terkait surah Al-Ahzab ayat 59 ini, maka kita akan menemukan dua kisah terkait turunnya wahyu Allah ini. Kisah pertama itu kasus Saudah, ya. Dalam kasus Saudah ini, Saudah pergi ke suatu tempat, mungkin ke pasar, lalu Umar melihat dia dan menegur Saudah karena dia masih mengenal si Saudah ini. Saudah ini adalah salah satu istri Muhammad, ya. Jadi Umar menegur Saudah karena dia masih mengenal. Lalu Saudah pulang, lalu menyampaikan kepada Muhammad. Lalu dikatakan turunlah wahyu ini, ya. Dari sini logikanya dapat dikatakan bahwa dengan mengenakan jilbab itu berarti agar Saudah tidak dikenal, gitu, ya kan? Agar Saudah tidak dikenal turunnya wahyu ini. Nah, peristiwa yang kedua, kasus para istri Muhammad, ya.
Dalam kasus ini diceritakan bahwa suatu malam istri Muhammad, para istrinya itu pergi keluar tenda untuk buang hajat. Uh, Kemudian mereka diganggu oleh kaum munafikin, ya. Uh, Lalu apa? Mereka melapor kepada Muhammad, baru Muhammad marah kaum munafikin ini, lalu dikatakan, oh maaf kami tidak mengenal mereka, ya, itu kami pikir mereka adalah hamba sahaya, wanita yang lain, gitu. Jadi tampak jelas bahwa dalam kasus ini turunnya wahyu agar wanita Islam mengenakan jilbab itu tujuannya itu supaya dikenal sehingga tidak diganggu. Yang menarik adalah dari kasus yang kedua ini, ya, kaum munafikin dari literatur yang ada itu adalah orang Islam yang tidak melaksanakan kewajibannya. Itu ya. Jadi kan waktu itu ada kaum muslim, kaum beriman, dan kaum kafir. Nah, di antara ada juga kaum musyrikin. Musyrikin itu orang yang menduakan Allah. Itu kaum musyrik. Ada orang fasik, ada orang munafik. Orang fasik dan orang munafik, ya, ini adalah orang Islam yang tidak melaksanakan kewajibannya. Jadi yang mengganggu istri-istri Muhammad itu adalah orang Islam sendiri sebenarnya, yang pelaksanaan kewajiban Islamnya itu sangat rendah, ya. Jadi pertanyaannya, masa mereka tidak mengenal istri Muhammad? Ini yang agak aneh gitu ya. Kita menemukan, ya, surah Al-Ahzab ini memiliki masalah. Masalah pertama itu masalah ada pada asbabun nuzul, ya. Tampak jelas bahwa kisah pertama bertentangan dengan kisah kedua, ya. Kita tahu bahwa fungsi jilbab itu agar mudah dikenal sehingga tidak diganggu, ya. Nah, dari dua kisah tersebut, kisah kedua sesuai dengan wahyu Allah, sementara kisah pertama tidak sesuai dengan wahyu Allah, ya. Kisah pertama mengenakan jilbab supaya tidak dikenal. Saudah sebelumnya udah dikenal, ya. Jadi apa? Berbeda gitu loh, ya. Sehingga pertanyaannya, bagaimana mungkin wahyu Allah itu didasarkan pada dua kisah yang saling bertentangan? Ya kan tidak masuk akal, ya. Kami lebih cenderung kepada kisah yang kedua, ya. Jadi mengenakan jilbab supaya mudah dikenal, ya. Orang bisa membedakan ini wanita muslim, ini bukan. Sehingga wanita muslim tidak diganggu. Nah, ada juga masalah dengan wahyu Allah itu sendiri, ya. Jika surah Al-Ahzab ayat 59 ini diyakini sebagai wahyu Allah, maka dapat dikatakan bahwa Allah itu tidak bijaksana dan diskriminatif. Kenapa? Ya, sederhana. Tampak jelas wanita berjilbab tidak boleh diganggu, yang tidak berjilbab boleh diganggu. Artinya apa? Martabat dan harkat wanita itu hanya terletak pada jilbab. Yang berjilbab, dia bermartabat, dia mempunyai harkat yang luhur. Sedangkan yang tidak, itu berarti tidak bermartabat sehingga boleh diganggu. Ini kan Allah diskriminatif. Allah tidak bijaksana. Itu. Bagaimana mungkin nilai wanita itu hanya terletak pada jilbabnya? Ya. Yang diatur wanitanya, prianya tidak diatur. Kenapa Allah tidak menurunkan surah supaya wanita jangan mengganggu semua wanita? Apakah dia berjilbab ataupun tidak? Yang harus diatur sebenarnya adalah prianya, bukan wanitanya. Ya. Apakah jilbab jaminan wanita tak diganggu? Bagaimana bila justru wanita yang berjilbab sebagai pengganggu atau penggodanya? Ya. Kita dapat menyaksikan
di dewasa ini dalam kehidupan nyata banyak wanita yang berjilbab tampil seksi, menggoda, bahkan bisa mengganggu, ya. Ya, misalnya seperti dalam gambar-gambar berikut ini, ya. Nah, jadi tampak jelas Allah tidak bijaksana dan diskriminatif. Tapi apakah benar Allah itu tidak bijaksana dan diskriminatif? Tentulah harus dikatakan tidak, ya. Nah, jika tidak, maka harus dikatakan bahwa surah Al-Ahzab ayat 59 ini bukan wahyu Allah, tetapi merupakan rekayasa Muhammad. Ya. Demikianlah kajian kita atas surah Jilbab, ya. Al-Ahzab ayat 59. Semoga mendapatkan pencerahan. Sekian dan terima kasih.